Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal dari kelas 11 TIA. Saya akan menjelaskan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Yang pertama, prototype dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi 3.8, yaitu menerapkan proses kerja pembuatan prototype produk, barang atau jasa. Pengertian prototype. Prototype adalah contoh yang mewakili sebuah model produk atau jasa. Prototype juga memiliki manfaat. Terdapat 5 manfaat prototype, yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai alat uji desain produk. Yang kedua, penyempurnaan desain produk. 3. Untuk menguji kualitas dan penampilan jenis bahan. Keempat, merupakan alat benda deskripsi sebuah produk. Dan yang terakhir, dapat membuat orang lain menanggapi serius. Selanjutnya, tahapan dalam proses kerja prototype. Terdapat 4 proses. Yang pertama, memformulasikan hasil riset pasar. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Yang ketiga, membuat sketsa bentuk. Keempat, membuat gambar kerja atau worksheet. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam membuat prototype. Yang pertama, diagram alur proses produksi. Yang kedua, prosedur pengawasan mutu produk. Yang ketiga, jenis pengawasan mutu produk. Yang keempat, pemecahan masalah mutu dengan statistik. Yang kelima, alat kendali mutu produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi 3.9, yaitu pengujian kesesuaian fungsi prototipe barang atau jasa. Terdapat 3, yaitu pertama, tahapan teknis prototipe produk. Kedua, pengujian sistem. Ketiga, proses pengujian prototipe. Selanjutnya, tahapan teknis prototipe produk. Prototipe produk atau perwarupa adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menantikan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Tahapan ini sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan atau lead user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikan untuk proses perbaikan prototipe tersebut, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan atau customer. Selanjutnya, tahapan prototipe. Terdapat 2 tahapan. Yang pertama, pendefinisi produk, yaitu merupakan penerjemah konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan pelindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model, yaitu dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Yang ketiga, prototipe rekayasa, yaitu dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas working model. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Setelah prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama, evaluasi secara teknisi dan operasional serta interaksi penggunaan sistem dan teknologi informasi. Menurut Sommerville 2001, pengujian sistem terdiri dari 1. Pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. 2. Pengujian modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. 3. Pengujian subsistem yang terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan.
Yang keempat, pengujian dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji dalam. Selanjutnya ada proses pengujian prototipe. Ada 4 kegiatan dalam kegiatan pengujian prototipe, yaitu yang pertama, technical testing dengan cara membuat prototipe. Penjualan merupakan perkiraan produk akhir. Yang kedua, pengujian referensi dan kepuasan untuk menetapkan elemen yang dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk. Selanjutnya ada proses pengujian prototipe. Ada 2 kegiatan utama yang dibutuhkan dalam pengujian ini, yaitu meminta konsumen untuk menggunakan produsernya waktu tertentu, kemudian diminta menjawab beberapa pertanyaan berhubungan dengan preferensi dan kepuasan mereka. Yang kedua, blind test dengan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsernya. Selanjutnya, pengujian pasar simulasi, simulated test atau laboratory test market. Kemudian pengujian pasar atau test market dengan menawarkan sebuah produk di wilayah pasar terbatas yang serba bisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar. Terima kasih.